Kenapa? Kalau Tuhan itu baik, manusia mengalami penderitaan. Apalagi di tengah wabah pandemik yang demikian membuat banyak orang menjadi kesulitan, depresi, dan bahkan tidak bisa melihat tangan Tuhan menyertai. Untuk mendapatkan jawabannya, saksikan video saya. Teman-teman silakan tekan tombol subscribe, karena dengan cara teman-teman menekan tombol subscribe memberikan semangat kepada saya untuk terus boleh berkarya lewat YouTube. Dan saya rindu teman-teman ketika teman-teman terberkati, share dan bagikan kepada banyak orang, karena dengan demikian teman-teman juga membantu menyebarkan kebenaran yang sejati yang ada dalam firman Tuhan. Thank you teman-teman semua, God bless you. Semoga video ini memberkati. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan dalam YouTube channel saya. Sekali lagi teman-teman semua, jika teman-teman sebelumnya terluka dengan beberapa video saya, mungkin cara saya kurang santun, cara saya kurang sopan, izinkan saya di dalam video ini sekali lagi saya minta maaf atas cara atau hal yang membuat hati teman-teman terluka. Dalam video kali ini, saya mengajak kita belajar dari pertanyaan yang tadi kita bahas di awal. Kalau Tuhan itu baik, kenapa sih ada penderitaan? Teman-teman, banyak orang langsung mengkaitkan antara penderitaan, kesulitan, kesedihan, langsung dikaitkan dengan dosa atau ketidaktaatan. Saya jujur harus katakan bahwa faktor dari seseorang menderita itu banyak. Tidak hanya berbicara soal dosa. Kalau kita melihat kenapa sih Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi, bisa penyebab yang pertama adalah karena dosa. Kita ambil contoh misalnya kisah bangsa Israel. Seharusnya mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan itu membutuhkan waktu yang sangat singkat sekali, di bawah 1 bulan. Bahkan ada beberapa yang mengatakan itu malah 2 minggu. Tapi kenapa mereka harus berputar-putar di padang gurun 40 tahun lamanya? Karena sekali lagi, karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka memilih untuk bersungut-sungut ketimbang mereka mencari Tuhan. Nah, maka dari itu penyebab pertama manusia bisa mengalami penderitaan. Bisa jadi karena dosa. Tapi itu bukan satu-satunya alasan untuk mengatakan bahwa itulah sumber penderitaan. Alasan yang berikutnya adalah, kenapa sih adanya penderitaan? Karena saya kira bentuk penderitaan yang terjadi, kita alami, mungkin bisa jadi adalah karena kesalahan kita. Kita salah mengambil keputusan, kita tidak mempelajari kasus ataupun masalah itu dengan demikian. Maka yang terjadi adalah kita menerima buah dari keputusan yang kurang bijak. Nah, melalui kesalahan atau istilahnya kurangnya kita berhikmat dalam mengambil keputusan, bisa berdampak kita mengalami yang namanya penderitaan atau kesulitan. Nah, jadi teman-teman, kita sekarang bisa melihat satu dimensi yang lain, bahwa penderitaan itu bukan hanya berbicara soal itu dosa ataupun kesalahan saya, tapi ini juga bisa bicara tentang kekeliruan. Atau bahkan saya boleh katakan, kesalahan orang lain pun bisa mengakibatkan kita mengalami penderitaan. Andaikan saya misalnya adalah pemimpin dari sebuah perusahaan, saya mengambil keputusan yang keliru dengan cara menginvestasikan seluruh uang perusahaan untuk sebuah usaha atau sebuah tender yang ternyata itu adalah fiktif dan uang saya melayang, dan itu pasti akan berdampak keputusan saya kepada karyawan-karyawan di bawah saya. Jadi teman-teman, kita bisa lihat bersama-sama, penderitaan yang pertama penyebabnya adalah karena dosa. Penderitaan yang kedua penyebabnya bisa karena kesalahan saya atau kesalahan orang lain atau kesalahan oknum.
Tapi terkadang yang ketiga ini saya ajak kita melihat sebuah dimensi yang lain, bahwa bisa jadi penderitaan itu terjadi karena ada rencana Tuhan yang kita nggak bisa tahu. Yang kita nggak bisa tahu apa itu. Nah, di dalam hal yang ketiga ini saya ajak kita untuk belajar dari siapa? Dari Ayub, teman-teman. Ayub, kalau kita melihat dari pasal yang pertama, dia mengalami hal yang sangat mengerikan di dalam dirinya. Baru saja dia mendengar ternaknya dirampok. Dia belum sempat bernafas, dia mendengar 10 anaknya mati semua terkena bencana. Belum sempat dia berduka dengan waktu yang cukup panjang, dia sudah mendengar bahwa istrinya mengajak dia untuk mengutuk Tuhan. Tidak lama sesudah itu, kesehatannya juga diizinkan untuk mengalami sakit hingga borok, bau, dan gatal-gatal. Teman-teman, di tengah kondisi yang seperti itu, kita pembaca, kita tahu kenapa itu terjadi. Hal itu terjadi karena rupanya terjadi sebuah negosiasi antara Tuhan dengan iblis, di mana Tuhan mengatakan, "Engkau lihat hambaku Ayub." Lalu iblis mengatakan bahwa, "Wah, kamu karena menjaga semuanya sih, coba kamu lepaskan." Maka yang terjadi adalah dia akan menghujat engkau. Tuhan katakan, "Kamu boleh lakukan itu semua, tapi dengan satu catatan, sayangkanlah nyawa dia." Teman-teman, dalam hal ini ada sebuah hal yang menghibur setiap kita. Segala pengaruh jahat dari iblis tidak akan menimpa kita kalau itu tidak terjadi atas seizin Tuhan. Lalu kita mendengar, melihat ceritanya, demikian banyak kesulitan-kesulitan yang Ayub alami. Menariknya teman-teman, dari pasal 1 sampai terakhir, di dalam tulisan itu, Ayub tidak tahu kenapa dia mengalami segala macam penderitaan. Rupanya itu adalah sebuah ujian Tuhan. Nah, mungkin ketika kita menghadapi pergumulan saat ini, terutama di tengah wabah corona, kita mungkin bertanya, kenapa sih Tuhan mengizinkan ini semua? Kita nggak tahu. Nanti bisa jadi Tuhan kasih tahu, tapi bisa jadi itu menjadi misteri. Cuma teman-teman coba tolong bayangkan begini. Saya tidak tahu yang menulis kitab Ayub itu siapa. Tapi coba bayangkan kalau itu yang menulis adalah Ayub sendiri. Jadi setelah dia mengalami kejadian 42 pasal itu, lalu dia menulis pasal yang pertama, betapa terkejutnya dia ketika dia melihat bahwa rupanya terjadi sebuah negosiasi antara Tuhan dan iblis. Dan di dalam hal ini, Tuhan menemukan Ayub adalah orang yang setia. Nah teman-teman, saya tidak tahu berapa sulitnya kita di tengah kondisi corona. Saya ingin dengar suara teman-teman semua, silakan tulis di dalam kolom komentar. Siapa tahu teman-teman menceritakan pergumulan itu, saya bisa berdoa untuk teman-teman semua. Silakan tuliskan saat ini di dalam kolom komentar. Hal yang terakhir yang saya ingin ajak kita lihat sebuah dimensi yang lain dari penderitaan adalah bisa jadi lewat penderitaan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sekali lagi ini bukan kalimat klise teman-teman. Tetapi di dalam kisah Yohanes pasal 9, ketika para murid bertanya kepada Yesus, "Guru, dosa siapakah sampai anak ini menjadi buta? Dosa orang tuanya kah? Atau dosa dirinya?" Lalu Yesus mengatakan bahwa tidak. Bukan kedua-duanya, tapi lewat orang ini kemuliaan Tuhan dinyatakan. Teman-teman, ini adalah sebuah dimensi yang sangat menghibur setiap kita. Bahwasanya Tuhan izinkan terjadinya penderitaan karena Tuhan punya sebuah maksud dan rencana yang kita tidak bisa mengerti. Dan kalau kita membaca Yohanes pasal 9, rupanya lewat kebutaan orang ini, nama Yesus akhirnya dikenal oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Memang mereka mengambil keputusan untuk tidak percaya. Tetapi berita ini sampai kepada telinga
ahli Taurat dan orang Farisi. Teman-teman, di dalam kehidupan sekeliling kita, saya juga menemukan ada begitu banyak orang yang mengalami penderitaan yang begitu banyak. Salah satu contohnya, kita tahu sama-sama motivator Kristen dari Amerika yang bernama Nick Vujicic. Dilahirkan mengalami tetra amelia syndrome, di mana setengah badan dia dan dia tidak punya kedua lengan dan bahkan tidak punya kaki. Di tengah penderitaan yang dia alami, justru dia bisa membagikan kisahnya di dalam TED Talk, di dalam seminar-seminar, dan dia menguatkan banyak orang. Contoh yang lain lagi adalah Fanny Crosby, teman-teman yang suka menyanyikan lagu himnal. Misalnya, jaminan mulia ku diberi. Lagu yang demikian indah diciptakan oleh seorang yang buta. Butanya bukan dari lahir. Butanya karena dia menggunakan obat pada waktu masa kecil. Salah obat. Dokter keliru memberikan obat. Sehingga dia mengalami kebutaan. Dan sejak kecil itulah, saya lupa usia berapa, kalau nggak salah di bawah 1 tahun. Koreksi saya jika salah, teman-teman tulis di dalam kolom komentar, Fanny Crosby. Tetapi dia tidak pernah menyesali, sekalipun dia tidak bisa melihat keindahan dunia, alam semesta. Dia tidak bisa melihat indahnya warna, dia tidak bisa melihat indahnya bunga. Tetapi dia mengatakan kepada ibunya, andaikan saya dilahirkan lagi, saya tetap memilih buta. Karena nanti, satu saat nanti kalau saya berjumpa dengan Bapa di surga, maka pribadi pertama yang saya lihat adalah wajah Yesus. Teman-teman, saya rindu pertanyaan ini boleh menolong kita, menguatkan kita di tengah wabah yang sedang terjadi. Saya ingin rindu juga berdoa bagi teman-teman semua. Tuliskan apa yang menjadi penderitaan kita. Kita sudah mengalami lockdown kurang lebih 2 bulan ini. Apa yang menjadi pergumulan kita bisa tolong tuliskan di dalam kolom komentar. Karena saya ingin mengetahui dan berdoa untuk teman-teman semua. Kalau video ini memberkati, silakan share dan bagikan kepada banyak orang. Supaya makin banyak orang dibukakan pikiran mereka. Bahwa penderitaan terjadi bukan hanya karena dosa kita, tapi ada dimensi lain yang jauh lebih indah dari itu. Saya akan tutup teman-teman dengan sebuah ayat. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Kenapa pencobaan itu biasa? Sebab dikatakan yang pertama, kita punya Allah yang setia. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, dia mengatakan bahwa pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatan. Artinya Tuhan izinkan itu terjadi dan kita pasti mampu menghadapinya. Dan hal yang ketiga, kenapa pencobaan itu biasa? Karena Tuhan memberikan jalan keluar sehingga kita bisa menanggungnya. Teman-teman, mari kita bersama-sama setia terus mengikut Tuhan. Sampai di sini video saya. Kalau memberkati, share dan bagikan kepada banyak orang. God bless you. Bye-bye.